Tepat ketika Song Ruyu merasa tersesat di lingkungan yang tidak dikenalnya, Joseph Wan mendekatinya dan berkata dengan sopan, "Nona Song, Tuan Wade baru saja menelepon saya dan meminta Anda untuk bersiap-siap. Anda akan mengubah identitas Anda dan naik pesawat bantuan khusus ke Tiongkok besok. Pergi ke Cina." Song Ruyu langsung gembira saat mendengar ini. Dia kurang memahami Charlie dan tidak tahu apakah dia masih berharga bagi Charlie. Dia selalu khawatir Charlie tidak akan membuang-buang energinya setelah dia kembali. Lagi pula, ia hanya punya waktu 1 atau 2 tahun untuk hidup, dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia juga tidak berguna baginya. Bahkan jika dia diminta untuk berduka dengan masyarakat Warriors dan, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Tepat ketika dia berpikir bahwa kemungkinan besar dia harus tinggal di Suriah dan menunggu mati karena racun, Charlie benar-benar mengatur agar dia pergi ke Tiongkok. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Wan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Identitas saya sangat sensitif, seluruh masyarakat Warriors dan pasti mencari saya. Membawa saya ke Tiongkok saat ini, apakah akan membawa risiko besar bagi Tuan Wade?" Joseph Wan tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada risiko, tetapi saya yakin Tuan Wade akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Katakan kepada Tuan Wade melalui telepon bahwa dia akan menjemput Anda secara pribadi di bandara setelah Anda tiba di Tiongkok." Ini, Song Ruyu merasa tersanjung dan berkata cepat, "Tolong beritahu Tuan Wade bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya perlu memberi saya alamat dan saya akan mencari cara untuk menemukannya setelah saya turun dari pesawat." Joseph Wan tersenyum dan berkata, "Nona Song dan Tuan Wade tidak banyak berhubungan, tetapi saya yakin mereka akan lebih sering berhubungan di masa mendatang. Secara umum, keputusan Tuan Wade tidak akan mudah diubah. Nona Song hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan Tuan Wade." Song Ruyu mengangguk pelan, "Baiklah. Terima kasih Tuan Wan sudah mengingatkanku, aku mengerti." Dia tahu bahwa Joseph Wan sedang memberikan nasihat. Dia tidak banyak berhubungan dengan Charlie dan tidak tahu banyak tentang temperamen dan gayanya. Karena Joseph Wan telah memberikan nasihat seperti itu, tidak perlu dia menolak kebaikan Charlie. Sejak saat itu, hati Song Ruyu telah terbang ke Tiongkok, ribuan kilometer jauhnya. Meskipun dia 100% orang Tionghoa, dan telah belajar berbicara bahasa Mandarin dan budaya tradisional Tiongkok sejak kecil, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah airnya karena keluarga Song telah memberdayakan masyarakat Qing untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba berpikir bahwa pergi ke Cina pada tahun-tahun terakhir hidupnya bisa menjadi cara untuk kembali ke akar garis keturunan keluarga Song. Hari berikutnya, saat konser pertama tawana di Shanghai berlangsung meriah, Song Ruyu menaiki pesawat militer dengan nama samaran Margaret Hui. Song Ruyu mengenakan setelan hitam yang dikeluarkan oleh staf, dengan rambut panjang yang diikatkan di belakang kepalanya. Ekspresi dinginnya menunjukkan kompetensinya. Beberapa anak muda yang mengenakan pakaian hitam yang sama juga naik pesawat bersamanya. Awalnya, Lao Sun juga dapat mengatur penerbangan khusus untuk Song Ruyu dan membawanya sendirian. Namun mengingat sebuah pesawat akan meninggalkan jejak begitu lepas landas, sebuah pesawat yang hanya mengangkut satu orang pasti akan mendapat perhatian khusus dari seseorang yang mempunyai maksud tersembunyi. Maka dari itu Song Ruyu secara khusus diatur untuk mengambil penerbangan yang mempunyai tingkat rahasia tertentu, jumlah awak yang relatif banyak dan masuk akal ini. Jadi, ketika Song Yu menaiki pesawat, sudah ada puluhan anggota tim bantuan kemanusiaan yang duduk di kabin. Ketika banyak orang melihat orang berpakaian hitam, pikiran pertama mereka adalah mereka pasti anggota militer. Seperti yang diharapkan, begitu Song Ruyu duduk, seorang anggota staf berkata kepada anggota tim bantuan di kabin depan, "Semuanya, kami memiliki agen yang sangat rahasia di pesawat hari ini, jadi kami harap semua orang tidak berbicara dengan penumpang yang tidak mereka kenal selama perjalanan. Semua ponsel harus dimatikan dan tidak boleh dipegang sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kerja-samanya." Sebagian besar tim bantuan internasional adalah relawan di bidang medis dan pendidikan. Sebelum berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan misi bantuan,
mereka telah menjalani pemeriksaan latar belakang yang terperinci dan dianggap memiliki silsilah yang baik. Ketika mereka mendengar tentang persyaratan kerahasiaan, mereka bekerja sama dan mengumpulkan semua ponsel mereka sesegera mungkin. Kursi untuk Song Ruyu dan pria berpakaian hitam lainnya sangat tersebar, masing-masing duduk berjajar, dan mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun selama seluruh proses. Orang-orang berpakaian hitam ini dikirim oleh Lao Sun untuk melindungi Song Ruyu. Dia selalu berhati-hati dalam gayanya dan tidak ingin meninggalkan celah apapun. Charlie, yang berada jauh di Shanghai, menolak undangan Tawana untuk menghadiri pesta perayaan setelah konser Tawana. Dia meninggalkan tempat hiburan sendirian dan menuju bandara militer di utara Shanghai. Pada saat yang sama ia tiba di bandara, pesawat angkut militer juga mendarat dengan mulus. Bandara militer tidak memiliki terminal. Saat pesawat meluncur menuju tempat parkir, 5 kendaraan, 3 besar dan 2 kecil, sudah menunggu di depan tempat parkir. Setelah pesawat berhenti total, 2 tangga truk dihubungkan ke pintu depan dan belakang. Awak pesawat datang ke kabin dan mengingatkan, anggota tim bantuan kemanusiaan, silakan turun dari pintu depan pesawat. Rahasia personel, silakan turun dari pintu belakang pesawat. Harap jaga kedisiplinan saat turun dari pesawat. Jangan saling berbisik atau mengeluarkan ponsel. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik terhadap persyaratan kru, diam-diam mengambil barang bawaan mereka, dan mendesak untuk turun dari pesawat dari pintu yang berbeda. Song Ruyu dan pria berpakaian hitam lainnya menaiki 2 mobil, sementara anggota tim bantuan kemanusiaan yang tersisa dan menaiki 3 bus. Orang-orang ini juga harus menyelesaikan prosedur pendaftaran masuk di bandara, dan setelah Song Ruyu masuk ke dalam mobil, dia langsung dibawa keluar dari area landasan pacu bandara. Di dalam mobil, wanita yang mengemudikan mobil berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, kami akan mengantar Anda ke tempat parkir bawah tanah. Tuan Wade sudah menunggu Anda di sana." Song Ruyu merasa gugup sekaligus gembira. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu mengerucutkan bibirnya dan mulai berpikir hal-hal acak. Tingkat cakupan bandara militer umumnya sangat tinggi. Kecuali landasan pacu, yang harus dibangun di area terbuka, hampir semuanya berada di lingkungan tertutup. Semua pesawat rahasia di sini harus diparkir di hanggar setelah mendarat untuk suatu misi. Kecuali kendaraan untuk dukungan logistik, semua kendaraan lain juga diparkir di garasi bawah tanah. BMW 530 milik Charlie sedang diparkir di garasi bawah tanah saat ini. Sedan Hongqi hitam berhenti di depan mobilnya. Wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi penumpang keluar dan membuka pintu untuk Song Ruyu. Dia berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, Anda bisa keluar sekarang." Ketika Charlie melihat Song Ruyu tiba, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saat dia melihat Song Ruyu, dia tidak bisa menahan rasa takjub. Wanita itu berpakaian hitam, tapi kulitnya sangat cerah. Dia memiliki perawakan ramping, fitur wajah 3 dimensi, hidung mancung, dan 2 alis berbentuk seperti pedang heroik, memberikan sikap seperti pahlawan wanita. Namun, saat dia melihat Charlie, 2 bintik merah cerah tiba-tiba muncul di pipi putih Song Ruyu. Dia berdiri di depan Charlie dengan kedua kakinya rapat, sedikit malu, tangannya menunjukkan menjepit jari telunjuk tangan kirinya, dan berkata dengan suara agak malu-malu dan gugup, "Tuan Wade, apa kabar?"